Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Kurota Ayunin. Saya JGP Angkatan 10 Kabupaten Trenggalek. Dalam aksi nyata ini, saya akan mempresentasikan diseminasi saya di SDN 3A Direjo tentang penerapan modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Bu Siti Laisa, kemudian yang kami hormati semua Bapak dan Ibu guru staf, khususnya Bu Yuyun sebagai calon guru penggerak di angkatan 10. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berkah rahmat sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Kemudian sholawat dan salam selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua diakui sebagai umat yang menerima sapaannya nanti di yaumul kiamah. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini adalah kita mengikuti kegiatan yang menjadi tugas dari Bu Yuyun, yaitu diseminasi tentang tentang pemahaman dan penerapan budaya positif di SDN 3A Direjo yang merupakan tugas dari Bu Yuyun di calon guru penggerak yang sampai saat ini sudah memasuki modul berapa Bu Yuyun? 1.4. Nah, untuk kesempatan kali ini ada beberapa kegiatan yang akan kita laksanakan. Yang pertama adalah sambutan dari kepala sekolah, kemudian penyampaian materi dari Bu Yuyun. Selanjutnya adalah tanya jawab yang dilanjut dengan kesimpulan, dan terakhir adalah doa. Memasuki acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Mukadimah itu yang di depan saja, Bapak Ibu. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Yuyun, kepada semua peserta, khususnya keluarga SDN 3A Direjo, Bapak Ibu guru dan staf, atas kesempatan untuk bisa hadir di dalam kegiatan diseminasi dari Bu Yuyun untuk yang kedua kalinya, khususnya yang dilaksanakan di SDN 3A Direjo. Dengan harapan semoga pelaksanaan kegiatan ini nanti berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan sesuai dengan harapan kita, Bu Yuyun nanti bisa lulus tepat waktu dengan prestasi yang membanggakan. Saya ucapkan Bu Yuyun semoga kegiatan panjenengan juga berdampak bagi kita, khususnya lembaga SDN 3A Direjo, kepada anak-anak kita, anak didik kita, kemudian juga melebar kepada lembaga kita di lingkungan, khususnya sekolah di lingkungan SDN 3A Direjo, tercatat sebagai sekolah yang memiliki guru-guru yang memiliki prestasi yang banyak, mendapatkan pengakuan dari pemerintah di bidang di bidang peningkatan kualitas kinerja bagi guru
pengembangan tahun-tahun terakhir ini, yaitu guru penggerak. Jadi kita sudah mendapatkan 2 guru, yang harapannya nanti tidak hanya 2 guru. Selanjutnya kami juga berharap apa yang disampaikan Bu Yuyun tidak hanya sebatas penyampaian, tapi benar-benar bisa kita laksanakan, kita aplikasikan di dalam pembelajaran kita, juga kita laksanakan di dalam kita bersosialisasi bersama di tugas kita sebagai pendidik dan pengajar di SDN 3 Nagrijo. Tentunya mari kita ikuti kegiatan diseminasi dari Bu Yuyun. Semoga berjalan dengan lancar dan hasilnya nanti bisa sangat bermanfaat bagi kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas informasi yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya kita kembali ke materi. Untuk acara yang selanjutnya adalah penyampaian materi diseminasi dari Bu Yuyun mengenai budaya-budaya positif yang didapatkan dari modul guru penggerak 1.4. Kami persilakan sepenuhnya dan saya mohon izin untuk mengikuti kegiatan ini bersama anggota yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya hari ini karena mau meluangkan waktu untuk mengikuti diseminasi saya tentang modul 1.4. Semoga apa yang nanti saya berikan bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam menerapkan nilai disiplin positif pada anak didik kita. Modul 1.4 ini wajib kita pahami Bapak Ibu. Karena apa? Karena ini keterkaitan kita dalam mengajar anak didik kita bagaimana mengungkap sebuah kasus, bagaimana kita menangani dalam penyelesaiannya. Jadi dalam mempelajari modul 1.4 itu saya melewati ada beberapa tahap Bapak Ibu, yaitu 1.4 itu modul 1 itu terdiri dari 4 sub pokok, yaitu yang pertama adalah tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua tentang nilai dan peran dari guru penggerak, yang ketiga tentang visi guru penggerak seperti yang kemarin yang sudah saya sampaikan, yang terakhir ini adalah tentang budaya positif. Nah, yang kita bahas sekarang ini adalah yang 1.4 tentang penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita, yaitu di SDN 3 Nagrijo. Sebelum saya mulai untuk mempresentasikan tentang diseminasi, biar kita siang-siang ini tidak ngantuk, kita semangat dulu. Ada SDG saya mau happy and fun tentang color. Nah, coba Bapak Ibu, di situ ada gambar buahku berwarna kuning. Nah, ada yang masih belum konsentrasi ya. Kadang kita melihat namanya atau melihat buahnya, jadi kita memang harus konsentrasi. Nah, untuk apa? Sebelum kita belajar, makanya kita konsentrasi dulu. Kita ada SPG biar Bapak Ibu semangat. Buahku berwarna kuning. Next, apa? Ya, betul ya. Yang ketiga, yang keempat, konsen berarti. Apa itu pertanyaannya? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Apa kira-kira? Oh ya, kira-kira apa Bapak? Tadi konsentrasinya kita itu terpecah karena apa? Coba kalau menurut Pak Najib itu menjawabnya apa? Kuning.
Mending. Nah, alasannya gimana coba? Iya. Nah, terus berarti tidak melihat pertanyaannya. Tidak membaca pertanyaan. Nah, Seperti itu Bapak Ibu sebenarnya. Kita dalam kasus ini seperti di sekolah kita Bapak Ibu ya. Kita kadang ada anak yang tiba-tiba datang ke kita. Kita diwakili istilahnya dikasih tahu gini. Tapi kalau kita tidak menanyakan secara pokok pembahasan atau pokok duduk perkaranya, kita nanti salah. Seperti ini tadi, tulisanku berwarna apa? Tulisannya yang ditanyakan bukan buahnya. Seperti ini kaitannya dengan disiplin positif kita dalam pembelajaran. Jadi dalam penanganan kasus dalam sekolah itu kita harus tahu permasalahan apa yang ada. Kita jangan langsung yang salah kamu anakku, yang salah ini, jangan seperti itu. Kita harus tahu dulu duduk permasalahannya seperti ini. Oh, ini yang ditanyakan bukan warnanya, ternyata yang ditanyakan adalah tulisannya. Ini ada penjelasan di bawah. Yang kedua tentang motivasi perilaku manusia. Yang ketiga disiplin positif, posisi kontrol restitusi, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi. Yang terakhir adalah keyakinan kelas. Ini pembelajaran dengan paradigma baru. Kita kadang berpikir dalam pembelajaran itu dalam pembelajaran kita harus menyelesaikan apa yang harus menjadi tanggungan kita. Dalam artian dalam pembelajaran kalau memang tuntutan kita itu sudah selesai dari bab ini, ya udah kita selesaikan itu dulu. Padahal dalam paradigma itu kita tahu bahwa itu adalah pembelajaran itu berprinsip tentang sesuai dengan kebutuhan murid, yaitu dengan mewujudkan visi yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Seperti kemarin pembahasan kita kemarin salah satunya adalah berpihak kepada murid, yaitu dengan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi kita tidak fokus dalam penyelesaian dalam pembelajaran, harus selesai. Kita tidak mengenali bagaimana murid kita itu kelak dirinya bagaimana. Karena kita maunya kita sendiri, kita bukan kok siswa jadi fokus kepada siswa, kadang kita fokusnya kepada guru. Jadi kita harus berubah pola pikir kita tentang pembelajaran. Yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif itu bagaimana cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukuman, sogokan, ancaman maupun hadiah. Jadi kita dalam pembelajaran itu kadang kita memang sering salah dalam menerapkan suatu pembelajaran. Ada anak, ayo nanti tidak tak kasih permen, tidak pemikiran dulu seperti itu. Sebenarnya itu juga bagus kalau penerapannya sesuai, tapi dalam pembelajaran kita jangan secara terpaku dengan hanya selalu ke ini. Karena apa? Kalau kita tidak mengiming-imingkan sesuatu, anak nanti menjadi tidak fokus atau tidak mau mengikuti pembelajaran yang kita sampaikan. Jadi memang ada atau mungkin sesekali kita menggunakan seperti itu, tapi jangan kita membiasakan, dalam penggunaan dalam pembelajaran. Yang ketiga, manfaat disiplin positif. Yang pertama, membentuk komunikasi yang sehat. Yang kedua, keterampilan sepanjang hidup. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi dan kepercayaan dalam diri menghadapi tantangan. Yang keempat, membentuk karakter anak berempati, sopan, dan saling menghargai. Ini adalah kalau kita menerapkan disiplin positif. Apa disiplin positif itu nanti di sekolah penerapannya? Nah, nanti ada kalau ibu penjelasannya di belakang ya. Nah, ini penerapannya bagaimana? Nah, dalam penerapan disiplin positif itu kita ada seperti penerapannya dalam hukuman. Yang kedua restitusi, yang ketiga adalah konsekuensi. Apa bedanya hukuman, restitusi, dan konsekuensi? Kalau hukuman biasanya Bapak Ibu dalam pembelajaran, kalau enggak mendengarkan Bapak Ibu sana keluar ke kelas, berdiri di depan, di luar kelas. Nah, kayak itu tuh namanya hukuman. Kita tidak boleh menerapkan seperti itu Bapak Ibu, karena itu tidak berpihak pada murid.
Karena akan membuat anak menjadi jerah dalam artian kita bisa memberikan hukuman, tapi hukuman yang membentuk perilaku yang positif, jangan membuat anak jerah atau mengingat sampai tua. Misalnya dulu saya belajar matematika, Pak A itu nggak hafal, itu disuapin sampai bokongku gosong. Nah itu kan dia selalu teringat. Mungkin Bapak Ibu pernah merasakan seperti itu. Mungkin ada yang pernah bercerita tentang masa kecilnya dulu, guru yang terkesan dalam artian mungkin ada yang positif, ada yang negatif. Monggo, siapa kira-kira? Aku ada kesan nggak dulu dalam waktu sekolah? Pak Bayu, Ada Pak Bayu. Masih lama. Mas Najib ini. Oh, Mas Najibnya. ada cerita Pak Najib. Saya kan cerita Pak Najib, biar kita tahu ceritanya Pak Najib di masa lalu. Karena saya generasi tua. Oke, Ibu. Jadi saya itu punya apa ya? Sampai sekarang pun masih teringat ketika dan itu kembali ketika jadi guru, jadi itu jangan sampai saya lakukan. Ya, betul Pak Najib. Ya, jadi suatu saat itu saya disuruh untuk maju ke depan untuk mengerjakan membaca bahasa Jawa. Oke. Nah, itu karena ya memang nggak tahu kan tulis Jawa gitu, jadi disuruh membaca itu bacaannya apa. Nah itu sama guru SD, istri saya itu karena dia bisa ya tetap bahwa apa ya, Syuting itu tetap situ, karena tetap sampai di depan sampai harus bisa membaca. Bahkan kemudian kalau sekarang mungkin diarani pembunyian ya. ya. Nulis sampai gantung kates, sampai cepet KTC kan. Jadi itu menjadi apa ya, tetap teringat, tapi kemudian kembali secara positif sebenarnya menjadi pengen belajar. Oh kemarin saya tidak bisa itu karena apa kan gitu. Ada efek positifnya. Iya, ada efek positif, cuman ya tadi sampai dari ini teringat dan itu jangan sampai saya lakukan di kelas gitu. Seperti itu ceritanya. Iya betul Bapak Ibu. Dalam pembelajaran pengalaman disiplin itu kemarin juga seperti itu. Kita ada cerita istilahnya masa-masa kita dari usia itu ada penerapan sampai sekarang usia kita berapa itu mesti ada apa yang dalam ingatan kita itu ada yang menyenangkan dan juga ada yang menyedihkan istilahnya gitu. Pasti ada suatu kenangan yang membuat kita itu teringat, apalagi kesan yang sangat istilahnya. Kalau hanya sudah aja enggak begitu diingat, tapi kalau peristiwa yang menyenangkan, yang sangat menyenangkan atau yang sangat memalukan itu pasti menjadi ingatan kita sampai sekarang gitu ya. Kemudian tentang restitusi, itu adalah upaya untuk memperbaiki kerusakan atau kerugian yang telah disebabkan oleh perilaku siswa, fokusnya pada pemulihan dan tanggung jawab. Sedangkan konsekuensi atau sanksi itu adalah hasil atau akibat alami dari perilaku siswa yang terjadi tanpa campur tangan guru yang bersifat logis dan terkait langsung dengan tindakan siswa. Jadi di sini ada bagaimana kita nanti menerapkan ke anak itu melalui hukuman atau melalui konsekuensi. Nah, seperti kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu, kita tahu bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Jadi kita sebagai manusia harus bagaimana kita mempertahankan hidup kita itu dengan cara yang bagaimana. Yang kedua yaitu dengan kasih sayang dan rasa diterima, dalam artian bagaimana kita di dalam masyarakat diterima dalam kehidupan bermasyarakat, kita mempunyai rasa cinta kasih dengan tetangga, kalau di sekolahnya dengan murid, dengan sesama teman, dengan orang-orang yang ada di sekitar, dengan wali dan sebagainya. Kalau di rumah berarti dengan tetangga, dengan orang-orang di sekitar kita.
ketiga adalah kebebasan. Jadi bebas bagaimana kita sebagai seorang manusia bebas melakukan sesuatu, bukan artiannya bebas ngambil milik orang lain, bukan dalam artian yang bukan seperti itu. Yang keempat yaitu kesenangan, yang kelima adalah penguasaan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia dunia. Yang terakhir belum yang keempat tentang motivasi perilaku manusia. Kita dalam penerapan disiplin positif itu kita kalau menerapkan yang istilahnya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, itu kita kadang disiplin karena takut dihukum. Itu sebenarnya kayak tadi aku boleh kerja DPR mesti aku kok disuruh jadi saya mengerjakan PR, padahal sebenarnya itu adalah disiplin yang dipaksakan. Jadi tidak ada motivasi yang ada di dalam anak tersebut untuk suatu saat kalau gurunya tidak memberi dorongan, nanti kalau kamu tidak mengerjakan nanti kamu saya hukum di depan, nanti tidak tumbuh motivasi dalam dirinya. Jadi di situ kalau kita menerapkan seperti itu adalah motivasi ekstrinsik, jadi tidak keluar dari dirinya sendiri. Yang kedua yaitu mendapatkan imbalan. Seandainya aku mengerjakan nanti pasti dapat permen, aku nanti dapat hadiah dari bapak ibu guru, itu adalah juga tidak baik bapak ibu. Itu juga termasuk motivasi ekstrinsi karena dia mengharapkan imbalan dari gurunya, bukan dari keinginan dia untuk mengerjakan tugas. Itu memang kewajiban dia sebagai seorang siswa. Sedangkan yang ketiga yaitu menghindari nilai-nilai kebajikan diri sendiri, disiplin karena sadar. Itulah yang dinamakan motivasi intrinsik. Jadi memang hadir sadar bahwa kalau memang sebagai seorang siswa kita harus tugas kita, ya kalau ada tugas kita harus mengerjakan tanpa kita takuti nanti kalau tidak mengerjakan nanti dihukum, nanti tidak dikasih permen, nanti tidak dapat emoti jos atau emoti senyum seperti itu. Jadi keinginan untuk mengerjakan itu memang benar-benar hadir dari dalam diri anak tersebut. Itu adalah motivasi yang sesungguhnya. Nah, seperti ini coba Bapak Ibu. Oh, sebentar. Ini saya mau ngasih kuis, jenengan tulis jawabannya, Nah, kuis. ini dijawab. Kita untuk menjawab. Bapak Ibu coba dijawab, kira-kira apa itu? Nah, tadi kan sudah tahu tentang hukuman, sanksi atau konsekuensi. Nah, itu kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir, itu kira-kira apa? Dijawab. Jangan dikasih tahu kepada dulu. Kira-kira apa nomor 1 itu? Iya. Apa kira-kira Bapak Ibu? Jawabannya? Sanksi. Iya. Alasannya Bu Is. Itu sebagai konsekuensi karena sudah melakukan perbuatan yang salah, sehingga harus mendapatkan sesuatu untuk bisa sadar berupa tanggung jawab konsekuensi tentunya. Ya. Betul Bapak Ibu. Jadi karena dia yang mencoret-coret, jadi dia harus membersihkan coretan tersebut karena itu adalah sikap tanggung jawab dia karena sudah mau mencoret coretan. Apakah kita juga menerapkannya di kelas Bapak Ibu? Bisa. Nah, jadi tolong untuk segitiga restitusi tadi kita terapkan, benar-benar kita terapkan. Karena apa? Karena kalau kita melatih disiplin positif, itu disiplin positif itu tidak hanya ada di sekolah. Kalau anak-anak terbiasa dalam hidup disiplin positif, baik itu di rumah, di lingkungan masyarakat, pasti di sekolah juga sudah terbiasa untuk melakukan disiplin positif. Nah, mungkin kalau di rumah belum melakukan, kita awali dari sekolahan.
betul Bapak Ibu nggih. Nggih, tapi kita awali di sekolah, nanti dia terbiasa dalam penerapannya di kehidupan di masyarakat. Nomor 3, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir pada pelajaran PJK. Kira-kira apa ya? Panas kok diutus lari. Apa Bapak Ibu kira-kira? Konsekuensi. Apa Pak Najib? Hukuman. Pak Ibu? Konsekuensi. Bu Indah? Bu Indah apa? Bu Risa? Hukuman. Suruh? Hukuman. Kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Konsekuensi. Karena melakukan perbuatan. Karena Bapak Ibu, di situ ada pelajaran PJOK. Jadi di sini lari mengelilingi lapangan itu kalau dalam pembelajaran PJOK itu selalu ada pemanasan, betul Pak Bayu? Ya. Nah, karena dia terlambat, mungkin pada saat pemanasan dia kan tidak ikut. Jadi pada saat terlambat otomatis langsung sama Pak Bayu disuruh selesai melayu lapangan. Dipikir anaknya itu hukuman, padahal sebenarnya itu adalah konsekuensi karena dia kalau langsung mengikuti pembelajarannya Pak Bayu tanpa ada pemanasan pasti akan mendapatkan cedera. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, kira-kira apa? Kertas kok wek. Nah, kita kadang juga sering menjumpai seperti itu. Piye toh nak, kok teman kamu itu kertasnya kok kamu coret-coret? Kadang kita juga pernah ngatin di kelas. Nah, kadang kita seperti itu. Padahal kita tahu bahwa mencoret kertas teman yang telah dicoret itu seperti apa? Dia itu salah apa enggak? Apa kira-kira Bapak Ibu jawabannya? Sanksi. Yes. Karena apa? Dia yang nyoret kok, jadi dia harus menggantikan kertas yang dia coret. Lanjut nomor 5. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang. Ini sudah jelas banget nih. Apa hukuman ya Bapak Ibu ya, karena kita di sini sudah benar-benar keterlaluan karena disuruh berjemur jam 12. Tapi kalau kita semabut bagaimana? Hukuman ya. Nah itu tadi ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya pematik buat kita dalam menerapkan pembelajaran dalam kelas. Kita sering menjumpai banyak kasus yang ada di dalam kelas. Jadi kita di sini berusaha, kalau kita sudah tahu, oh ini kita tidak boleh menerapkan, oh ini kita harus menerapkan. Kalau seperti itu kita sudah paham tentang makna dari disiplin positif di kelas. Posisi kontrol itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, untuk yang pertama sebagai penghukum seperti tadi, titik-titik dihukum, itu adalah jiwa seorang guru yang berjiwa penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Ini maksudnya begini. Nah, kamu kesini anak-anak, kesini. Coba ini tadi, gimana duduk permasalahannya si A sama si B tadi. Ini bukan, cuma ngomong aja, ini mesti salah. Nah, kita belum mendengar penjelasan dari si A atau si B. Itu sudah karena mungkin si Elga itu kan memang anak yang radis dengan Elga mau ngomong pasti gue sih salah. Dan kita harus tahu dulu permasalahannya. Belum tentu si Elga itu yang bersalah. Jadi ya wes yang salah. Jadi itu adalah guru sebagai pembuat rasa bersalah pada anak, sebagai teman. Guru juga sebagai teman Bapak Ibu, seperti kita ya seperti ya ini Arunja ini bagaimana dia ceritanya. Itu adalah anak merasa nyaman, itu kita sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Kalau pemantau itu kita harus tahu, kita harus ada datanya. Kita kayak syuting gitu, kita harus tahu data dulu. Datanya bagaimana? Datanya ya, kemarin si A melakukan satu kesalahan gini, kok lakonin neng. Jadi kalau kita diwakili lagi karena banyak sekali kejadian si A lakukan, berarti
berarti ya si A yang salah. Jadi di sini adalah guru sebagai pemantau, yang terakhir adalah sebagai manajer. Inilah yang kita inginkan Bapak Ibu. Sebagai manajer berarti kita harus tahu, seperti dari kepala sekolah sebagai manajer kita juga bisa menjadi manajer di kelas kita. Bagaimana anak waktu istilahnya mengadu kepada kita juga harus mendudukkan dulu gimana ceritanya. Oh, si A kemarin terlambat, akhirnya kita dudukkan, kita tanya kenapa kamu terlambat, kita tanya, akhirnya kita cari anak itu biar tahu solusinya. Kalau memang dia terlambat karena tidur terlalu malam, berarti apa solusinya Kak? Berarti jangan tidur terlalu. Kalau kita anak sendiri yang mendapatkan solusi itu anak kita hanya mendampinginya. Jadi biarkan anak yang cari solusi. Ini adalah selalu sebagai seorang manajer. Yang terakhir, yang kelima itu adalah segitiga resolusi. Dalam segitiga resolusi itu ada 3. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Yang ketiga adalah menanyakan kesepakatan. Dalam memvalidasi tindakan, seperti kemarin saya juga membuat studi kasus seperti etok-etok namanya, ada cerita kita kemarin ada kasus. Jadi bagaimana kita menstabilkan. Contohnya begini Bapak Ibu, seandainya ada anak kita yang melakukan suatu kesalahan, kita panggil, kita dudukkan, kita tanya dengan baik-baik apa masalahnya. Jadi kita jangan langsung seperti tadi, oh mesti salah, jangan seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Itu maksudnya stabilan. Jadi pelan-pelan dulu, kita tanya dulu, baru kita tahu validasinya bagaimana, dan selanjutnya langsung kesepakatan. Itu kita tahu dong, kalau kamu melakukan terlambat, kalau kamu terlambat tadi itu berarti kan kamu sudah melanggar kesepakatan kelas kita. Apa kesepakatan kelas kita? Datang sebelum jam pembelajaran. Jadi anak tahu, oh berarti kesepakatan kelas itu harus ada Bapak Ibu dalam kelas kita. Kalau sekarang ini kita belum menggunakan, sebisa mungkin kita lakukan mulai dari sekarang, karena dalam kesepakatan kelas itu anak menjadi tahu, oh ini yang tidak boleh, oh ini yang boleh. Jadi jangan sampai ada pelanggaran. Kalau sudah melanggar berarti mendapatkan konsekuensi seperti tadi. Mungkin dalam pembelajaran olahraga terlambat itu tadi, mungkin konsekuensinya lari tadi. Keyakinan terakhir adalah keyakinan kelas. Apa toh keyakinan kelas? Dan kesepakatan dari teman-teman satu kelas yang disepakati, yang diinginkan. Kesepakatan kelasnya jangan panjang-panjang. Mungkin kita bisa membuat kesepakatan kelas kayak tadi, tidak boleh terlambat atau 10 menit sebelum pembelajaran harus datang. Untuk yang tiket kelas harus membersihkan kelas. Kalau tidak, berarti kalau di luar itu tidak membersihkan, berarti sudah melanggar kesepakatan, harus membersihkan ulang. Jadi kita itu membuat kesepakatan jangan yang muluk-muluk, yang ringan-ringan, tapi dilakukan di dalam, benar-benar dilakukan di dalam kelas. Jadi biar kita ingat kesepakatan kelas kita, dan kita tulis kesepakatan kelas kita anak-anak tadi, kemudian kita tempelkan di tembok biar dibaca. Oh iya, ini berarti melanggar kesepakatan, berarti kalau melanggar mesti ada konsekuensinya. Jadi tidak lagi hukuman, karena apa? Ada kesepakatan. Kecuali kalau dalam tulisannya itu tidak ada, baru memang hukuman loh ini. Nah, itu memang hukuman. Tapi kalau di dalam kesepakatan itu ada tertulis, berarti itu bukan hukuman, memang sudah menjadi kesepakatan. Bu, kalau terlambat anak disuruh di depan berdiri, Bu. Kalau itu memang merupakan kesepakatan, itu bukan hukuman lagi loh Ibu, karena sudah menjadi kesepakatan kelas. Seperti itu. Untuk apa toh keyakinan kelas itu? Manfaatnya adalah untuk meningkatkan motivasi belajar murid, karena mereka merasa bertanggung jawab untuk menjaga kelas tetap nyaman dan kondusif, supaya dalam belajar itu merasa nyaman. Jadi sebelum kita melakukan kesepakatan kelas itu apa harus di awal pelajaran itu?
jadi bisa disesuaikan Bapak Ibu. Mungkin pada saat di kelas 5 awal itu kita bisa membuat kesepakatan kelas Pak Najib. Mungkin kalau kelas 5 apa kesepakatan kelasnya kita sepakati dalam satu kelas itu. Mungkin anak-anaknya ruangnya, jadi kesepakatannya dalam pembelajaran tidak boleh rame. Kalau rame disuruh merakit temannya. Kalau memang mereka menyetujui, itu bukan hukuman lagi karena sudah merupakan kesepakatan. Jadi kalau suatu saat diterapkan sah-sah saja karena sudah disepakati bersama. Jadi kesepakatan harus ditempel biar mereka ingat dengan kesepakatan. Apakah bisa diubah kesepakatan awal dengan kesepakatan akhirnya? Tapi tergantung nanti, terserah anak-anak mau merubah atau ingin menambah atau mengurangi, itu sebenarnya kesepakatan di dalam kelas tersebut. Jadi yang menyepakati anak-anak, kita hanya membimbing. Nah, ini kemarin ada wawancara saya yang kemarin saya buat dengan anak kelas 4 dan saya survei. Oh, ini videonya tidak saya masukkan ke Ibu. Ini gambarnya kok. Nah, mungkin sebentar dari sini mungkin Bapak Ibu mau refresh dulu atau mungkin ada yang belum jelas atau bagaimana, nanti ada pertanyaan di belakang. Bapak Ibu ada sesi tanya jawab, nanti panjenengan tulis dulu apa yang menjadi undang-undang, mungkin bisa ditanyakan di akhir sesi ya. Nah, ini coba mari kita buka yuk coba Bapak Ibu ditulis lagi di situ. Masih cukup toh? Masih ya. Budi mencoret-coret buku tari. Bu Guru meminta Budi untuk segera membersihkan coretan di buku tari. Tindakan yang diberikan Bu Guru kepada tari adalah penerapan apa kira-kira? Dengan kemudian dalam Budi mencoret-coret buku tari. Bu Guru meminta Budi untuk segera membersihkan coretan di buku tari. Tindakan yang diberikan Bu Guru kepada tari adalah penerapan tadi. Yang kedua, Tony bermain dengan Roni di halaman sekolah secara tidak sengaja. Tony menarik baju Roni sehingga baju Roni robek. Konsekuensi apa ya kira-kira yang dapat Ibu berikan kepada Tony kalau konsekuensi itu kayak tadi? Yang terakhir, Wendy datang terlambat ke sekolah sekitar 20 menit. Pak Hasan marah sekali karena Wendy sering terlambat tanpa berpikir panjang. Pak Hasan langsung sering terlambat tanpa berpikir panjang. Pak Hasan langsung memarahi Wendy dan suruh mengelilingi lapangan sekolah. Termasuk apa kira-kira? Tadi sama Bapak Ibu seperti yang kita terangkan tadi. Kalau kamu semuanya sudah benar, berarti sudah paham dan bisa menerapkan di kelas kita masing-masing. Kira-kira Pak Ibu, saya ingin tanya jawabannya Pak Ibu. Biar tidak ngantuk siang-siang kayaknya Pak Ibu turu malah kayak tadi. Pak Ibu, ayo menjawab. Yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Budi mencoret-coret buku tari. Bu Guru meminta Budi untuk segera membersihkan coretan. Seketika reaksinya bagaimana? Tindakan yang diberikan guru kepada tari adalah penerapan. Seketika reaksi yang bagaimana Pak? Ya, ini melaksanakan penerapan dari segitiga restitusi, yaitu yang pertama adalah apa tadi yang pertama? Menstabilkan identitas, yaitu tidak serta-merta menyalahkan langsung siapa tadi? Budi. Jadi distabilkan dulu, jangan sampai kita menjudge kau yang salah atau bagaimana. Jadi distabilkan dulu. Misalnya ibu juga pernah berbuat seperti itu. Nah, itu menstabilkan. Emosinya biar tidak Artinya budinya itu tidak down Iya. dengan permasalahan itu.
setelah sudah stabil, baru kita mulai untuk memvalidasi. Nah, bagaimana tindakan untuk memvalidasinya? Yaitu karena Budi Negara coret, kita menggali pertanyaan dan biar Budi sendiri yang menjawab, bukan dari kita. Seolah-olah kalau kita yang menjawab berarti kita yang memaksa. Jadi misalnya Budi tahu mungkin ada kesepakatan yang sebelumnya, yang kedua. Budi kan tahu kita sudah punya kesepakatan kelas bahwa tidak boleh mengganggu teman itu. Coret, Pak. Mencoret juga nanti pada akhirnya kan itu mengganggu temannya. Tuh. Budi sadar atau tidak seperti itu? Oh sadar Bu. Nah kalau sadar berarti yang dilakukan Budi itu salah atau betul? Salah, Bu. Berarti kalau itu salah, berarti kalau itu salah, apa yang perlu dilakukan Budi selanjutnya? Nah, kata-kata seperti itu adalah kata atau kalimat atas dasar dari kesadarannya Budi sendiri. Tindakan Budi tadi. Dan berjanji atas dirinya sendiri, bukan dari gurunya yang meminta. Nah, setelah itu membuat kesepakatan lagi. Sudah, Pak. Oh sudah ada ya? Ya, sudah ada. Yang terakhir berarti apa tadi? Ya kesepakatan, karena dia melanggar kesepakatan. Berarti untuk kedepannya dia memberikan solusinya sendiri tadi. Iya. Gitu. Mungkin itu dari penerapan segitiga itu. Iya. Kasih tepuk tangan Bapak Ibu buat Pak Ibu yang hebat sekali jawabannya. Sudah sesuai dengan penerapan segitiga restitusi ya, tadi menstabilkan dulu biar anaknya bercerita. Ibu pernah loh melakukan seperti itu, tidak kamu saja. Sebenarnya kayak kemarin teman kamu merobek buku, apa alasannya? Oh ini Bu, ya masih marah saya Bu, ya Bu juga pernah marah, kamu ingat dulu gini dulunya. Anak itu jadi oh iya berarti orang aku kok sih tahu ngalami, ternyata ibu yo. Akhirnya dia cerita si anak itu bercerita sendiri, akhirnya menemukan solusi. Jadi kalau anaknya sudah santai dia kan tahu oh iya aku salah, berarti solusinya gini. Nah, biarkan anak bercerita dulu, baru kita kembali. Apakah itu juga termasuk apakah kamu tahu kesepakatan kelas kita? Apakah itu juga masuk dalam kesepakatan kelas kita? Iya Bu, bahwa mengganggu teman itu juga salah satu dari kesepakatan kelas. Jadi saya salah, saya gini. Nah itu sudah anaknya jadi tahu solusinya, bukan kita yang mencari solusi, tapi anak sendiri yang mencari solusi. Seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua, kira-kira apa Bapak Ibu? Itu. Sehingga baju tersebut robek. Konsekuensinya kira-kira apa kalau bajunya sobek? Apa tulis? Ditempel. Mungkin itu juga konsekuensi loh itu, karena tanggung jawab. Kunci dari konsekuensi adalah tanggung jawab dengan perilaku yang anak lakukan. Kalau sobek, otomatis yang harus tiang mereka sobek di dodol, nih atau dijahit. Lek protol beli ya ditanyai beli biar nggak protol lagi kembali seperti semula. Itulah dalam tanggung jawab. Sebenarnya disiplin positif itu adalah melatih anak untuk bertanggung jawab. Kuncinya di situ. Yang ketiga adalah apa kira-kira? Termasuk apa? Hukuman juga ya. Di sini Pak Hasan disuruh lari tanpa berpikir panjang, berarti Pak Hasannya tidak berpikir panjang, langsung disuruh lari aja. Itu termasuk hukuman. Ini kalau itu posisi kontrol mana yang sering mengucapkan kalimat dulu ini kira-kira saya kecewa sekali dengan kamu, itu biasanya apa kira-kira? Tadi kan ada 5 toh, pemantau, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, penghukum, manajer. Kira-kira kalau ada kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu, Wan, kira-kira apa? Iya. Karena di situ kita selalu karena di situ dunia sudah menjustis. Itu yang membuat rasa bersalah. Hari ini Ibu kejar aku karena itu guru saya ngaku aja biasanya yang murid bisa ini sama murid saya
Pas gimana ini, rasa gimana ini, bisa sama gimana ini. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku, kira-kira apa? Cinta dan kasih sayang, betul. Kalau ini, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Tadi sudah sekarang ini kira-kira apa? Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Apa kira-kira Bu? Dan saya lain dari dulu. Bika apa jawabnya kira-kira? Kebebasan, kesenangan, kemanusiaan, cinta dan kasih sayang kira-kira apa? Salah. Kesenangan nggak tahu. Ayo. Apa? Kesenangan. Mungkin ada yang lain. Bu Winda apa Bu Winda? Coba Bu Winda, apa Bu Winda? Ayo. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Kayaknya apa itu? Langsung melek gitu. Apa Bu Winda? Terus jawab sembarang. Kebebasan. Bu Risa kira-kira apa? Kebebasan. Kira-kira apa Bapak Ibu? Kebebasan. Penguasaan. Coba sebenarnya mana ya? Kita lihat penguasaan Bapak Ibu. Karena apa? Di sini anakmu aku hebat kan, bisa bikin ibu kejar. Anak menguasai gurunya karena gurunya bisa kalau disuruh ngejar itu mau. Dia menguasai gurunya saja, dia penguasaan. Nah, nih kalau ini coba, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Wah, ini biasanya guru kelas 1 juga ini. Bukan disuruh mewarnai, dia langsung bilang, aku bosan bisa disuruh mewarnai terus di dalam kelas. Kira-kira apa bisa? Ayo, apa yuk? Aku bosan belajar mewarnai terus. Yang itu gitu. Jadi kebebasan. Mulai pinter kafe gitu kan. Nah, terakhir ini sudah selesai. Nah, ada pantun biar gak ngantuk. Tadi ada gambar pisang, ada gambar pepaya. Saya buat pantun di sini. Ada pisang, ada pepaya. Wah, bilang seru. Ada pisang, ada pepaya. Jika dimakan, mantap rasanya. Disiplin positif baru dijaga. Tugas kita untuk menerapkannya. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi panjenengan pada destinasi saya hari ini. Untuk selanjutnya saya berikan kembali ke Bapak Moderator, Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali materinya Bu Yul. Semoga apa yang dengan sampaikan tadi bisa kita terapkan di sekolah kita, yaitu tentang budaya-budaya positif. Bagaimana kita yang disampaikan sesuai yang disampaikan Bu Yul tadi, ada hukuman, ada konsekuensi, ada atau sanksi ya. Kemudian ada segitiga restitusi, membuat rasa bersalah atau apa lagi? Membuat rasa bersalah sebagai teman, Sebagai teman, sebagai manajer, penguasa dan lain-lain. Nah, di situ sedikit apa ya? Dari tadi yang disampaikan Bu Yul bahwa kita sebagai guru itu memang kita kadang merasa sebagai posisi ada di teman. Biasanya mungkin Pak Teguh dengan apa ya Elga dan teman-temannya itu duduk
sama-sama duduk dalam satu bangku itu sama seperti sebagai teman, dan kita boleh memposisikan seperti itu, tapi jangan sampai kebablasan. Itu maksudnya posisi kita sebagai guru dikuasai oleh muridnya. Nah, kadang-kadang kita juga bisa sebagai apa tadi Bu? Setelah penguas yang peraturan tadi, Manajer sebagai pemantau. Nah, pemantau ini kita tahu tentang aturan-aturan. Nah, apapun itu ada dasarnya. Kita melaksanakan ini karena ada dasarnya. Itu adalah sebagai pemantau. Sedangkan sebagai manajer itu kita bisa memimpin dari mengendalikan semua dari apa yang ada di sekeliling kita. Tapi kita juga bisa memposisikan sebagai teman untuk mungkin menggali informasi ataupun mencari informasi yang kita perlu melaksanakan pendekatan dari anggota mungkin, atau dari teman, atau dari seprofesi kita. Itu. Terima kasih sekali. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah tanya jawab. Nah, dari Bapak dan Ibu guru mungkin ada pertanyaan atau statement atau apapun yang mungkin ingin disampaikan. Monggo dari sini ya. Kami persilakan. Pasien. Mereka ada? Bisa. Pak Teguh ya. Mungkin sharing ini. Mungkin solusinya mungkin sharing dulu. Terkait kemarin dari Senin itu kan ulangan PB agama di kelas 2 dan jadi si Ega itu ukur kali si Aksi, si Nadine itu sama Aska, si ini Nesa itu ukur kali sekarang kok Parel, jadi cah teluki rame banget. Terus takon manusia, duduk jadi mengaji, cuma kelas 3 itu aku udah menang sekedar. Artinya apa? Ulangan ini kudu tenang, artinya apa? Menjaga ketenangan agar yang lain bisa berpikir dengan baik. Ini menang sedih. Lepas menit geger nih. Dan harus menang sampai butuh mikir loh. Si Hana garap, tapi si Nadi itu rapi tapi tuntas pekerjaannya. Yang lain tapi yo keteteran krono yo berapa. Memang saya langkah selanjutnya ketika hal itu sudah dilakukan itu seperti apa? Mungkin itu. Terima kasih Pak Tuh. Berarti ini adalah materi yang kita dapatkan dari Bu ini tadi sudah dikaitkan dengan pelaksanaan di lapangan. Memang seperti ini kasusnya di sekolah. Pelakunya juga ada di sekolah. Jadi kalau mungkin kan belum dengar dulu ya. Oh, monggo. Ya, monggo. Bisa. Nanti ada teman yang lain bisa menambah dan menambah. Untuk sesuai dengan apa yang disampaikan Bu Yu tadi tentang ada menghukum, kemudian merasa bersalah dan lain-lain tadi. Dari cerita yang disampaikan oleh Pak Teguh tadi, saya merasa itu adalah membuat merasa bersalah kalau menurut saya. Karena kenapa? Pak Teguh tadi bilang bahwa ini ruang dia ramai muda kan gitu lah. Nah, seolah Pak Teguh itu kan ngejar si anak, ya aku sih salah. Kan temannya. Nah, itu adalah kalau menurut saya ini yang sampai dulu tadi, itu adalah
perlakuan yang membuat anak merasa bersalah. Nah, itu. Jadi mungkin yang dilakukan yang terlebih dahulu adalah, kalau menurut saya ini tanggapan, cuma tanggapan, nanti begini bagaimana. Kalau kita menggunakan segitiga restitusi itu, kita harus tahu dulu perkaranya dulu, kenapa kok itu ramai ini, kenapa. Terus kita stabilkan dulu suasananya. Bagaimana caranya menstabilkan? Ya kita buat bagaimana kata-kata atau kalimat yang bisa menetralkan suasana itu tadi. Tapi saya merasa itu juga susah di kelas itu. Terus kita di lapangan, Pak, pasti kita mulai, menengok, kan seperti itu. Dan kelas dia itu, saya juga seperti itu, Pak. Saya stabilkan. Iya, betul Pak. Saya juga pernah melakukan seperti itu. Ya, memang Jawaban saya numpuk, saya menstabilkan itu. Tapi saya cinta, saya mungkin saya kena. Nah ini bu, nama anak itu subur ya. Aku biar dia, Mungkin sebelum dari saya mungkin ada teman yang lain mau menambah atau ya nih Pak Bayu, silakan Pak Bayu. aman. Yang sudah kepada saya, ini kurang lebih hampir sama seperti Pak Teguh ini. belum jawaban dulu Pak. Oh, menanggapi jawaban. Oh, Pak. Pertanyaan dulu Pak. Kalau gitu saya ingin menanggapi Bapak Ibu. Itulah pentingnya Bapak Ibu kita membuat kesepakatan kelas. Jadi untuk wali kelas 2 khususnya Bapak Ibu itu harus ada kesepakatan kelas dulu. Jadi memang harus ditulis kesepakatan kelas itu. Contohnya tadi, tidak boleh rame saat pembelajaran, mungkin tidak boleh rame saat ulangan, itu yang harus jadi kesepakatan kelas kita dulu. Kalau anak sudah tahu kesepakatan kelasnya seperti itu, berarti ada konsekuensinya. Pasti mungkin secara tidak langsung itu akan mengurangi rasa anak untuk rame, karena takut karena ada kesepakatan kelas tadi, ada konsekuensinya, bukan hukuman Bapak Ibu ya, karena tadi kalau kesepakatan berarti mengarahnya ke konsekuensi atau sanksi. Jadi menurut saya itulah pentingnya kesepakatan kelas yang ada di kelas masing-masing. Jadi tidak sama antara kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 dan seterusnya, kesepakatan kelasnya itu tidak sama. Jadi kalau kelas 2 mau membuat kesepakatan dilarang berkomunikasi atau berhubungan dengan temannya pada saat pembelajaran atau saat ulangan. Kalau sudah memang benar-benar jadi kesepakatan kelas dan anak itu sudah dikasih tahu bahwa anak yang melanggar kesepakatan akan mendapatkan konsekuensi, secara tidak langsung sedikit demi sedikit akan berkurang. Menurut saya demikian. Jadi pentingnya kesepakatan kelas itu di situ, Bapak Ibu. Jadi selama ini kita belum membuat kesepakatan kelas. Kalau nanti untuk ajaran baru, mari kita bersama-sama menularkan ilmu yang sudah saya dapat, bahwa pentingnya kesepakatan kelas itu harus memang benar-benar ada dan bisa diterapkan di kelas. Mungkin itu Pak Teguh. Kalau tidak ada kesepakatan kelas, tidak akan permasalahan tidak akan selesai. Baik nanti di kelas 3, di kelas 4 maupun di kelas 5 seperti itu. Jadi kuncinya ada kesepakatan. Mungkin itu jawaban dari saya, Bapak. Ya, terima kasih. Bagaimana Pak Teguh, sudah ketemu jawabannya yang tadi? Kesepakatan. Kesepakatan, Mas. Iya, berarti mungkin kita masih belum melaksanakan itu secara sepenuhnya, Ibu. Ya, karena belum ditulis Pak. Belum Iya. Kalau di SD mungkin itu perlu ditulis. Iya. Dan itu sifatnya adalah fleksibel, bisa di kelas kapanpun. Iya. Kalaupun sesuai dengan kondisi pada waktu berjalan. Yang itu sudah disepakati Nah. sama. Dan untuk membuat kesepakatan itu,
kita berusaha untuk membuat kalimat yang menggunakan tidak. Nah seperti itu ya. Misalnya tidak boleh mengganggu temannya, tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat bisa diganti dengan datang tepat waktu. Jadi kalimat-kalimat positif yang kita tempelkan di tembok atau menjadi kesepakatan. Ini mungkin ada yang lain? Ya langsung menambahkan. Ketika kita sudah membuat kesepakatan, kemudian ada pelanggaran kesepakatan. Kira-kira kalau dengan studi kasus seperti tadi, kira-kira apa yang harus jadi konsekuensi ketika itu dilanggar? Kira-kira juga kesepakatan juga Pak. lagi, kira-kira konsekuensi apa yang diberikan atau yang didapat oleh siswa ketika melanggar seperti itu? Mungkin ketika rame itu nanti konsekuensinya apa kalau terlanggar? Terima kasih Contoh untuk konsekuensinya. pertanyaannya. Moga Bu Yuli untuk ditanggapi. Oke. Kita memberikan konsekuensi seperti nanti pulangnya terakhir. Nah itu kan tidak istilahnya ya anak pulangnya terakhir, atau mungkin nggak boleh pulang dulu, harus membersihkan dulu kelas dulu, menata kelas seperti itu, menghapus papan tulis atau menghafalkan perkalian 1 sampai perkalian 2. Kalau di kelas 2 itu kan masih perkalian ringan Bapak Ibu ya. Jadi kita memang kita kaitkan konsekuensinya, kita kaitkan dengan pembelajaran aja. Jadi jangan membuat konsekuensi yang membuat anak itu merasa terbebani, merasa anak itu jelasnya itu jelas sekali, istilahnya kok padahal istilahnya pelanggaran yang anak lakukan itu tidak benar, istilahnya memang benar, itu sudah menjadi kesepakatan, tapi kita juga harus melatih anak untuk melaksanakan konsekuensi yang dia dapat. Karena apa? Biar selanjutnya anak tidak melaksanakan seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain juga merasa, oh iya nanti aku cari dewi. Biasanya anak itu kalau disuruh pulang terakhir itu kan iya takut ya, disian kalau pulang, wah aku mau itu malu dari dia. Jadi berusaha untuk tenang biar tidak melanggar kesepakatan. Mungkin seperti itu Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu Lilis. Jadi memang di sekolah ini adalah banyak sekali memang permasalahan-permasalahan ya di sekolah ini yang selalu ada. Begitu ya. Anak harus nyapu wis kan ya sekolah. Kan maksudnya. Jadi iya di luar umur seperti apapun, kejadian apapun pernah dilakukan anak yang berada di sekolah manapun mungkin seperti itu. Jadi pintar-pintarnya kita sebagai bapak ibu guru bagaimana cara menangani dengan tepat, bagaimana kalau kita hubungkan dengan apa yang disampaikan Bu Yuli tadi, dengan begitu institusi seperti yang disampaikan Bu Gis tadi, apakah betul betul gitu? Saya selalu menyuruh anak untuk selalu buang sampah secara langsung. Jadi Benar kan sering menyampaikan itu atau dengan segitiga restitusi anggap seperti itu secara umum, secara keseluruhan, tidak hanya satu anak dulu. Jadi pada waktu pacaran itu benar sudah menyampaikan secara umum tentang membuat sampah atau kedisiplinan seorang siswa tentang sampah atau bagaimana kita menangani sampah. Nah, selanjutnya kita tinggal mengingatkan saja. Nah, itu adalah mengingatkan bagaimana kita membuang sampah dengan benar. Mungkin yang namanya anak kan sering lupa. Kalau kita selalu mengadakan restitusi ya susah, waktunya kan panjang gitu. Mungkin itu. Mungkin itu yang perlu saya sebagai moderator perlu sampaikan, bahwa kegiatan dari awal yaitu tentang destinasi, tentang budaya positif sudah selesai, dan yang kegiatan terakhir adalah doa. Kami mohon untuk Pak Teguh untuk memberikan doa kepada kami supaya apa yang kita laksanakan bermanfaat untuk kita semua.
Kemudian setelah doa langsung bisa dilaksanakan penutupan. Dan saya sebagai moderator, mengucapkan banyak terima kasih. Minta maaf apabila ada satu, dua atau beberapa kesalahan yang tidak kami sengaja. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.